Halo, Halo, kita ngobrol dulu. Kenalin, aku Doi dari Phoenix Radio Bali, halo guys, gue Oslo, Oslo. Panggilannya enaknya apa nih sebenarnya? Oslo aja. Oslo aja, oke. Kita ngobrol slow dulu, ngomongin tentang Baby Don't Let Me Go. Karena kalau ngelihat di TikTok, di YouTube juga, by the way ini lagunya sudah dirilis untuk video liriknya, langsung bikin kepo, bikin penasaran juga. Kok bisa video lirik dibikin konsep seperti ini? Tapi buat teman-teman, karena lagu lo baru beberapa masuk ke playlist radio, gue pengen kenalin dulu. Jadi teman-teman, kita bakal ngobrol sama Oslo Ibrahim, di mana lagunya kemarin udah masuk barengan sama Romantic Echoes, dan hari ini ngomongin tentang single Baby Don't Let Me Go. Nah, kemarin lo udah ngerilis EP, single, yang lainnya karya. Tapi beberapa orang mungkin baru notice adalah ketika lo pakai brand atau rebranding nama dari Rio ke Oslo. Oke, nah lagu-lagu yang masuk adalah lagu-lagu yang Oslo, bukan yang Rio di Phoenix Radio Bali. Mungkin biar teman-teman pada tahu juga, kenapa sih lo akhirnya merebranding diri? Apa ketidakpuasan yang lo dapet bermusik ketika memakai nama Rio dibanding dengan Oslo? Kalau misalnya itu secara singkatnya mungkin di Rio kan gue udah ngerilis 3 single ya. Waktu 16, 17, tapi ya it didn't work out aja. Dan kayak gue masih pengen survive di musik. Terus gue juga sempat mengalami beberapa masalah dalam hidup lah ya. Maksudnya kayak masalah jati diri segala macem. Setahun gue kayak berkarya, setahun gue gak nyanyi. Gue kayak from the scratch, gue pengen mulai dari awal lagi. Jadi gue nggak tahu kalau Rio Rizky itu pernah ada, jadi gue ganti nama aja dan gue mainin musik yang benar gue suka. Oke, itu cerita singkatnya. Jadi kalau teman-teman penasaran lebih detailnya sih, lo bisa browsing ya. Nah, tapi yang bikin gue penasaran adalah setelah vakum sebentar, yang bikin lo bangkit lagi untuk bermusik, apakah itu bagian dari strategi atau ada hal lain? Gak ada strategi-strategian sih, karena emang waktu itu yang bikin gue akhirnya bangkit lagi adalah sebuah film. Ada film, nama filmnya ada Three Idiots, film India. Ya. Jadi kayak itu kan 3 sahabat yang sama-sama mengejar passion masing-masing, dan gue kayak tergerak aja dari karena film itu. Kayak ternyata setelah gue sadarin ternyata masalah gue nggak berat-berat banget, kok gue lemah banget. Jadi ya udah gue bangkit aja udah. Oke. Tapi kalau di lagu-lagu lo adalah identik sama masalah cinta dari umur lo 17-an, mungkin 16-an, yang selalu lo angkat menjadi sebuah lagu. Kalau gua nggak salah, dari single yang kemarin-kemarin pun, ini berkaitan tentang masalah cinta, dan sekarang di Baby Don't Let Me Go ini juga masalah cinta. Emang percintaan seorang Oslo Ibrahim itu serumit apa sih? Ya mungkin sama kayak masalah cinta orang-orang lain, cuman ya menurut gue tuh masalah cinta tuh lebih berat dari apapun menurut gue. Oke. Mau corona kayak mau kalau udah kena hati tuh udah kayak susah aja, maksudnya kayak itu bisa ganggu kegiatan lo gimana pun. Jadi ya mungkin kan gue nulis lagu kan tentang apa yang gue rasain kan gitu. Yang paling di hati gue masalah cinta gitu, dan gue gak ada masalah dengan orang-orang yang ngecap gue kenapa bikin lagu cinta mulu, ya karena emang lo gak pernah ngerasain cinta, udah gitu aja. Oke. Semua orang sih pernah ngalamin cinta, up and down-nya juga. Tapi yang menarik juga adalah lo selalu ngangkat sisi cinta pribadi atau diri sendiri. Apakah tidak mencoba untuk menerima curhatan misalnya dari teman atau dari fans, followers? Ya. Gue pernah nyoba. Tapi it didn't sound honest, kayak karena gue nggak merasakan kan. Mungkin ilmu gue belum nyampe ke sana ya kali. Kayak emang pakai hati banget, pakai perasaan banget gitu. Jadi kalau dari film gue pernah, jadi kayak film terus rasain sedihnya, terus gue kayak pindahin sedihnya ke kisah gue gitu loh. Oke. Jadi justru ada ya. Justru ketika di musik sendiri lebih pede, lebih nyaman bawain cerita sendiri, bukan curhatan orang. Walaupun pernah coba, walaupun sebenarnya kalau ngomongin tentang nulis lagu atau berkarir, lo dari tahun 2000
berapa? 2008-an nggak sih? Gue awal terjun tuh 2008 SMA. Oh 2008. Main Oke. gitar ke band. Terus tapi kalau setelah mungkin dari 2013 kali. Oke, 2008, 2013, and then sekarang pun masih ada kendala. Karena memang ya kita yakin juga setiap orang pasti punya kayak batasan dan kemampuan, dan lo ngerasa bahwa lebih enak aja bawain lagu sendiri dan lebih jujur aja gitu ya. Nah, Baby Don't Let Me Go, ini lo tulis dalam, sebenarnya kalau dibilang dua bahasa, lebih banyak bahasa Inggrisnya, lebih... kenapa memilih memasukkan lirik bahasa Indonesia di situ? Walaupun gue tahu ketika gue nyanyiin, emang enak sih nyanyiin bahasa Indonesia di situ. Ya. Jadi, pertama kan emang gue di Oslo konsepnya emang bahasa Inggris kan. Oke. Supaya kan gue pengen terdengar lebih luas, nggak cuma di Indo doang. Waktu ada di part itu kan ada, sebenarnya itu kan part kayak samba gitu kan sebenarnya. Action dan segala macam. Nah, kebayangnya tuh kalau misalnya mau internasional kan awalnya kalau nggak bahasa Prancis, bahasa Spanyol gue pakai. Oke. Tapi kalau misalnya keluar negeri kan itu sama-sama bahasa asing ya, bukan bahasa Inggris juga. Kenapa nggak bahasa Indo aja? Toh mereka nggak akan. Jadi kayak gue juga agak terus bahasa Indonesia, jadi ya gue masukin aja selipan di situ. Jadi tetap masuk. Masuk. Gue bilang itu keren banget karena pas begitu dinyanyiin, walaupun gue nggak bisa nyanyi ya, tapi pas nonton sambil komat kamit, gue pikir oke, masuk itu suka dan alasannya seperti itu, baik. Tapi lo lama gak sih nulis lagu ini, Baby Don't Let Me Go ini? Karena ya gue rasa tadi seperti masalah ini masih masalah cinta lo, masih tentang hidup seorang Oslo. Lamanya sih secara musik enggak, cuman yang lama itu waktu itu gue notasi refnya sih. Oke. Beberapa opsi gitu banyak gitu sampai yang gue serak banget tuh sampai nemu lumayan lama. Udah kayak yang bentar banget, kayak 10 menit udah ketemu. Tapi ketika lo lagi stuck atau lagi mentok kayak gitu, yang lo lakuin selain ngerokok apa? Sholat sih. Sholat. Oke. Mantap, luar biasa, panutan sekali. Wow. Telepon nyokap, telepon bokap. Oke. Berarti orang yang pertama kali dengerin single lo sebelum dirilis ke radio, Spotify atau platform digital lain, Baby Don't Let Me Go ini siapa? Gue sendiri. Wow. Selain Anda dong, Pak. Ya manajer gue. Oke. Oke. Siapa lagi habis itu yang udah denger, teman-teman gue sih, teman-teman dekat gue dengerin karena kita kalau misalnya gue kan punya kayak geng gitu ya, jadi kita kalau pada mau rilis lagu kita saling dengerin masing-masing dulu. Oke. Ini ada gini. Oke, geng. Kalau barisan mantan yang banyak ada di share gak sih? Mantan, ya namanya juga mantan ya. Ya udahlah ya. Mantan gue kebanyakan udah mau nikah juga, udah nikah ya. Oke. Minta pendapat ya, nanti mereka cerai kan, jadi kayak. Oke, jadi moral of story-nya adalah nggak usah minta pendapat mantan deh kalau ngerilis lagu ya. Tapi walaupun sebenarnya lagunya buat mantan. Kalau yang ini untuk mantan gebetan. Mantan gebetan, berarti lo belum pernah jadian sama yang ini ya? Belum pernah, tapi rasanya udah. Oke, baiklah. Tapi kalau misalkan, tadi terbiasa share lagu ke teman-teman musisi. Gue lihat branding seorang Oslo di Instagram, di TikTok, lo sebenarnya lebih banyak ngelawak ya kalau di TikTok, karena ya apapun bisa jadi konten menurut gue. Sama Gangga, sama Randy Pandugo. Terus di Instagram beda lagi. Lo tuh nge-branding diri lo dengan karya-karya lo tuh sepaket atau kayak gimana? Apa cuman kebetulan? Lo kalau nongkrong sama gue akan seperti orang yang ada di sosial media gue. Itu diri. Oke. Jadi emang gue nggak mau mikirin branding banget. Jadi kayak ya udah sikat aja lah, emang gue gini gitu loh. Jadi kalau misalnya ada kan misalnya artis A di Instagram gini, ternyata aslinya nggak gitu loh. Nah gue nggak gitu, gue emang gini gue. Oke, emang ya udah Oslo ya seperti kita ajak ngobrol sekarang ya berarti ya.
Iya, jadi nggak ada yang beda gitu, maksudnya apalagi secara musik juga gue sesantai itu. Gue nggak pernah genre gue apa segala macam, yang penting when I feel it, I just write it. Oke, siap. Tapi yang beda adalah justru ketika kalau kemarin-kemarin lo ngerilis single atau juga EP, lo harus prepare untuk press release di cafe, dan sekarang kita ketemu sama PPKM berlevel-level di mana kita nggak bisa ngelakuin itu, and then lo hanya bisa mengandalkan sosial media. Apa yang dipersiapkan oleh tim atau juga manajemen untuk Oslo promo di tengah kondisi kita seperti sekarang, apa aja? Menurut gue, walaupun nggak PPKM, sosial media tetap yang menguasai dunia menurut gue. Oke. Nah, lo mau gimana pun kayak lo tetap main handphone kan, maksudnya apa berita tercepat tuh lewat sosial media gitu. Jadi apapun yang direncanain dari tim gue dan gue sendiri pun ya tetap aja sama orang-orang yang ngikutin gue atau orang-orang yang mau dengerin musik gue, ya tetap ada di sosial media. Oke. Jadi sosial media itu penting, dan sepenting itu juga kalau lagu Baby Don't Let Me Go ini, kayak gue baru terakhir tuh nge-search kayak 8 orang sudah ada memakai sound ini di TikTok. Salah satunya adalah orang yang pergi vaksin, terus ada kegiatan lain. Oke. Sebenarnya harapan lo kalau misalkan orang pakai sound lagu ini, orang yang sedang apa sih? Karena sound di TikTok itu bisa dipakai ngapain aja, lo sambil nongkrong doang, duduk, pakai di record itu bisa apa aja. Gue nggak ada harapan apapun, maksudnya gue baru tahu nih ada yang pakai lagu ini buat vaksin. Karena ada serius. Karena gue setiap gue ngerilis lagu dan itu udah keluar ke berbagai macam media, itu bebasin. Oke. Lagunya udah milik kalian gitu loh. Tugas gue udah sampai lagu ini udah keluar aja udah. Karena emang kalian mau interpretasiin lagu itu mau jadi kisah kalian juga, ya sok bebas-bebas aja gitu loh. Itu udah milik kalian. Ya, gue nggak pernah menarik apapun kayak Baby Don't Let Me Go mau dipakai buat apa gitu segala macam. Karena terserah, iya emang terserah gitu loh. Oke, baiklah. Tapi terserah orang menginterpretasikan tentang video lirik lagu lo nggak? Di situ lo awal pakai blazer, pakai jersey, terus macam-macam. Itu apakah ada pesan atau cuman kemauan lo doang? Oke, gue pengen ganti baju. Ya udah, koleksi gue dikeluarin gitu. Atau kayak gimana? Itu kayak sebenarnya itu lima orang itu adalah penggambaran karakter gue sih. Oke. Dan gue bisa jadi pelawak, bisa cowok banget, bisa cewek banget, lo bisa kayak biasanya, maksudnya kayak itu adalah fase hidup gue. Oke. Fase gue yang nyari cinta itu loh. Oh, I see. Nyari cinta fase gue udah ngelewatin apa aja gitu. Dan kalau secara konsep emang itu kan video lirik ya. Video lirik kan jadi yang kayak konsepnya nggak grande banget menurut gue. Jadi dan lagi PPKM juga, jadi waktu syuting kan emang susah kan kalau PPKM. Benar-benar. Memanfaatkan sumber daya yang ada aja gitu. Oke, tapi kan memang tidak banyak yang mungkin paham bahwa ini menggambarkan sebuah fase seorang Oslo Ibrahim. Tapi berarti menurut lo terserah orang akan menilainya seperti apa. Tapi kalau lo bisa mengklarify bahwa ini sebenarnya fase penggambaran seorang Oslo gitu ya. Benar. Nah, lo ngerilis single, biasanya ini tanda-tanda adalah EP juga. Gue akhirnya browsing. Sebagai orang yang harus kelihatan pintar di depan Oslo Ibrahim, gue coba cari. Lo ternyata prepare untuk EP juga, yang hampir 60-70% sudah kelar. Dan di situ dari sosial media gue nemu teman-teman circle lo kayak Randy ngucapin ucapan yang penting gak penting. Terus ada teman-teman yang lain juga. Apakah mereka terlibat sebagai kolaborator dalam EP lo atau kayak gimana? Yang udah gue spill kan, yang akan rilis tanggal 6 Agustus itu gue bakal berkolaborasi sama Randy Pandugo. Oke. Di next single gue akan berkolaborasi sama Randy Pandugo. Jadi ya lagunya apa kayaknya baru akan gue umumin nanti malam atau besok judulnya. Oke, siap. Jadi ya lihat aja kejutan-kejutan berikutnya gitu loh. Oke, itu yang baru di Randy aja udah. Oke, spill tanggal 6 adalah Randy, tapi nanti lagunya bisa mungkin hari ini atau juga besok ya, kita tunggu aja. Jadi lo harus tune in di Instagramnya Oslo Ibrahim atau juga TikToknya dia, yang kadang seperti gue bilang tadi, penting gak penting gitu ya. Tapi berarti secara keseluruhan EP ini udah kelar, tinggal rilis dan rilis.
belum kelar semua sih. Oh, belum kelar semua, oke. Proses juga gitu. Masih memilih-milih lagu juga. Dan Oke. tunggu mood gue untuk rekaman gitu. Oh, oke, suka-suka Bapak lah, terserah Bapak ya Pak ya. Tapi secara apa namanya keseluruhan yang ada nggak sih? Lo mikir kayak, oke, album ini gue akan bercerita tentang apa secara garis besar? Kan gue November tahun lalu kan gue bikin album pertama. Jadi ini kayak extended version, jadi kayak beberapa unspoken words yang belum gue ceritain di album pertama, masih berkelanjutan. Ibaratnya buat cewek yang sama, jadi kayak ini adalah gue terhadap satu cewek ini gitu loh. Udah lagu persembahan terakhir gue buat lo gitu. Oke. Emang cerita hidupnya agak banyak ya, bisa digali Pak ya. Bisa jadi karya, itulah hebatnya musisi. Karena ya selain musisi, orang yang biasa disuka cewek-cewek adalah atlet. Oke, Oh iya. mantap luar. Iya kan, biasa kayak gitu. Kalau lo bisa main gitar, jago basket, bola, udah. Ya kayak gimana juga, lo pasti akan disukai gitu. Tapi untuk menyukai karya-karya lo, mungkin boleh dibilang, ya balik seperti lo bilang, terserah orang nanti akan mau bikin kontennya seperti apa untuk misalnya di sosial media. Karena PPKM di mana orang kayaknya hampir sebagian besar menghabiskan waktu di handphone. Bikin konten, Reels, TikTok, Insta Story, apalagi ada Insta Music. Lo sendiri sebagai musisi dengan adanya Insta Music, Reels, atau juga TikTok, atau juga aplikasi-aplikasi yang pakai musik, lo ngerasa diuntungin atau titik? Menurut gue diuntungin dalam hal penyebaran lagu ya. Sekarang banyak bentuk ya. Jadi kayak ada orang yang, ya mungkin ada yang baru tahu gue karena video vaksin yang lo bilang tadi gitu loh. Oke. Sekarang udah banyak banget, dan menurut gue si musisinya juga harus adaptasi menurut gue. Jangan harus melek sosial media sih menurut gue. Dia kayak Mantap. jangan so ansos sekarang menurut gue. Karena itu menjadi sesuatu yang penting juga buat impact berkarya gitu ya. Oke, terserah nanti apresiasi orang akan seperti apa. Gue penasaran banget nanti albumnya akan seperti apa dan seperti apa kolaborasi Anda dengan Randy Pandugo. Karena kalau kita ngelihat di media mainstream pasti orang bilang adalah lo John Mayer-nya Indonesia, Randy adalah John Mayer-nya Indonesia. Lo kebayang tuh ketemu berdua akan seperti apa? Tapi boleh di-spill dikit gak sih? Di lagu itu lo cerita tentang apa sih? Ternyata gue cover John Mayer juga. Wah, lucu sekali, itu punchline yang lucu. Oke. Bercerita tentang apa? Dikit aja. Tentang quarter life crisis. Oke, quarter life crisis. Oke. Udah segitu aja. Berarti kita akan siap-siap tungguin. Tapi untuk sekarang lo boleh request dulu lagu Baby Don't Let Me Go di Phoenix Radio Bali. Plus, jangan lupa di streaming di platform music, Spotify, Apple Music, dan segala macamnya. Oslo, thank you so much sudah mau ngobrol sama Doi hari ini di Phoenix Radio Bali. Tapi gue pengen diingetin dong buat Viners yang ada di Bali tetap menjaga protokol kesehatan, boleh? Ya, bener. Viners jaga protokol kesehatan terus, karena gue juga tampil off air terakhir kali itu di Bali. Udah lama banget kan itu? Bulan ada April kali ya? April, sekarang Agustus Pak, lumayan lama ya. Main lama. Dan mudah-mudahan nanti kembalinya udah di kondisi yang berbeda. Amin. Ya, berbeda lah. Tapi tetap jaga kesehatan, jangan lupa vaksin. Jangan demanding untuk off air kalau kalian nggak mau vaksin. Itu menurut gue. Oke. Slow, sekali lagi thank you so much hari ini udah ngobrol. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Sukses terus buat lo, ditungguin karya-karya berikutnya ya. Thank you. Thank you, Doi.